Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang berjudul hadis tentang metode drill dalam pembelajaran. Bagaimana apa pengertian dari metode itu? Terus bagaimana tahap-tahapannya, bagaimana tantangannya, bagaimana juga solusinya, itu akan saya serahkan kepada rekan saya pertama kali untuk menjelaskannya apa itu pengertian dari metode drill tersebut. Silahkan. Metode drill ini sangat penting karena dalam dunia pendidikan keberhasilan dalam sebuah pembelajaran ini dipengaruhi oleh metode yang diajarkan atau digunakan. Jadi metode ini sangat relevan untuk pengajaran dalam pendidikan seperti sholat dan wudhu. Pengertian metode drill yaitu teknik mengajar yang menekankan pada latihan yang berulang-ulang sehingga siswa dapat memahami materi yang telah diajarkan. Dengan begitu biasanya siswa akan terbiasa melakukannya, dan metode ini biasanya dipakai untuk melatih keterampilan motorik atau hafalan yang membutuhkan ketelitian, seperti gerakan sholat dan menghafalkan surat-surat dalam Al-Quran. Fokus utama dari penerapan metode drill ini yaitu latihan yang berulang-ulang bertujuan untuk menguasai materi yang telah diajarkan. Contoh pengaplikasian metode drill ini yaitu hafalan dan keterampilan motorik. Tujuannya yaitu membentuk keterampilan atau respon yang akurat. Hadis yang menjadi fondasi dari metode drill ini yaitu hadis dari Abu Hurairah, yaitu Rasulullah pernah menyuruh sahabatnya untuk mengulang salatnya sebanyak 3 kali karena dirasa belum berjamaah. Nabi memberikan petunjuk agar salatnya tumaninah, yaitu pada bagian bacaan takbir, bacaan rukuk, sujud dan duduk. Pengulangan ini menjadi dasar dalam penguasaan metode drill. Perintah Nabi yaitu ulangilah salatmu karena kamu belum sholat ini menunjukkan bahwa tidak ada cara koreksi dan penguatan keterampilan ibadah yang melibatkan aspek spiritual dan fisik. Di sini guru didorong untuk memberikan umpan balik sehingga siswa mendapat dukungan secara langsung dalam belajar. Dari selanjutnya yaitu tentang penerapan metode drill, yaitu langkah-langkah sistematisnya itu bagaimana. Oke, tadi sudah dijelaskan apa itu metode drill, hadisnya bagaimana, itu sudah dijelaskan. Sekarang bagaimana langkah-langkah dalam metode drill tersebut. Yang pertama itu adalah asosiasi itu ya menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik melalui ingatan dan operan conditioning. Nah, jadi peserta didik menghubungkan materi ini apa gitu, terus dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki gitu, paham kan? Seperti mempelajari tentang tumbuhan. Nah, peserta didik itu diberitahukan bagaimana caranya agar tanaman itu bisa tetap subur, disiram Bu. Nah, begitu cara asosiasi. Terus kemudian langkah yang kedua adalah menyampaikan tujuan. Bagaimana caranya? Dengan memberikan gambaran jelas kepada peserta peserta didik tersebut tantangan, arah dan manfaat pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, berarti kita itu kayak menyampaikan tujuannya. Nanti kalau materi ini tujuannya apa, bagaimana, nah, itu tunjukkan. Terus
langkah selanjutnya itu adalah memotivasi peserta didik. Nah, ketika kita sudah menyampaikan tujuan dari materi yang sudah disampaikan pada peserta didik, nah, kita harus memotivasi peserta didik. Mengapa kita harus menyampaikan materi ini? Nah, dimotivasi ya memang terkadang peserta didik itu ada yang sulit untuk dimotivasi, kayak mengganggu pembelajaran atau gimana. Nah, kalau begitu kita harus bisa memahami peserta didik tersebut bagaimana. Nah, begitu. Terus langkah selanjutnya yaitu adalah pelatihan bertahap. Dengan cara apa? Dengan caranya gimana? Nah, melakukan latihan dari yang sederhana ke kompleks dan memantau hasil dan melatih bagian yang sulit. Nah, berarti bertahap. Pelatihannya itu kayak latih yang mulai bertahap dulu, yang mudah-mudah dulu dilakukan, terus mulai kompleks. Nah, kalau sudah pada yang kompleks, kita akan coba melatih dengan bagian yang sulit. Begitu caranya. Terus yang cara selanjutnya adalah mengaplikasikannya. Nah, peserta didik menerapkan apa yang telah dipahami dalam tugas nyata secara individu. Nah, bagaimana itu? Nah, gini, ketika kita sudah mengasosiasikannya, menyampaikan tujuan, memotivasi peserta didik, pelatihan bertahap, yang kemudian sampai pada tujuan aplikasi peserta didik, itu gini, peserta didik dengan cara menerapkan, nah, aplikasi itu menerapkan apa yang sudah belajar itu harus diterapkan, ya, diterapkan. Dengan cara menerapkan itu kita bisa lebih paham apa materinya tersebut, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah evaluasi dengan menilai kemampuan peserta didik untuk mengetahui pencapaian dan kesulitan yang dihadapi. Nah, kita mengetahui peserta didik itu pencapaiannya gimana dan kesulitan yang dihadapi. Kesulitan yang dihadapi peserta didik itu apa aja. Dan kita harus memperhatikan peserta didik tersebut, pencapaiannya gimana. Oh, ini udah bisa gini. Oh, yang itu masih belum bisa gitu. Nah, kalau kesulitannya itu gimana hadapi, beritahu apa yang salah itu terus diarahkan dengan benar. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti dari semua yang asosiasi, menyampaikan tujuan, motivasi peserta didik, hingga evaluasi dengan cara melanjutkan latihan di luar jam pembelajaran untuk memperkuat dan mengasah keterampilan yang telah dipelajari. Nah, berarti ketika sudah mengaplikasikannya, evaluasi, mengerti semuanya lah. Kalau sampai di situ saja kan biasanya murid-murid atau peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam metode drill, yaitu 1. Kebosanan dan kejenuhan. Kegiatan belajar yang monoton dan repetitif tanpa variasi menyebabkan siswa kehilangan minat dan semangat